Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tugas presentasi firewall. Definisi firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall ini bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Terdapat dua macam firewall, yaitu hardware dan software. Keduanya memiliki konfigurasi atau pengaturan yang berbeda. Meski begitu, keduanya tetap memiliki fungsi utama yang sama, yaitu melindungi keamanan jaringan. Firewall berbasis hardware merupakan piranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan, misalnya router. Firewall macam ini memerlukan konfigurasi untuk dapat bekerja secara efektif. Firewall berbasis software merupakan solusi untuk perlindungan jaringan bagi pengguna internet di rumah. Biasanya, firewall ini diciptakan dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai fitur tambahan dari antivirus. Prinsip firewall. Firewall bekerja dengan cara menyetring lalu lintas komputer dengan menggunakan alamat IP, protokol, dan juga nomor port. Dengan begitu, firewall mampu menyaring data yang masuk dengan mengidentifikasi isi pesan yang masuk ke komputer kita. Selain itu, firewall juga dapat mengatur lalu lintas perpindahan data komputer dan internet menggunakan salah satu gabungan dari beberapa metode. Cara kerja server firewall. Ketika Anda akan menggunakan akses internet ke dalam komputer Anda, maka ada sebaiknya Anda menyalakan terlebih dahulu firewall pada komputer Anda. Apabila komputer Anda menggunakan sistem operasi Windows, maka berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan firewall pada komputer Anda dengan mudah. 2. Buka kontrol panel pada komputer Anda dengan cara klik Start kemudian pilih kontrol panel. 3. Pilih menu Windows Firewall pada jendela kontrol panel. 4. Kemudian jendela konfigurasi dari Windows Firewall akan terbuka. 5. Pada jendela Windows Firewall, pilih tab Change Notification Setting. 6. Pada tab Notification Setting akan mendapatkan beberapa jaringan yang sudah pernah terhubung dengan komputer Anda dan jaringan yang bisa terhubung dengan komputer Anda. 7. Kemudian pilih option button bertuliskan Turn on Windows Firewall, kemudian centang pilihan Notify me when Windows Firewall block a new program. 8. Dengan melakukan konfigurasi tersebut, maka Windows Firewall Anda sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Mengklasifikasikan jenis firewall pada jaringan. A. Teknologi firewall. Paket filtering firewall, sebuah teknologi firewall yang bekerja pada titik-titik tempat pertemuan berbagai perangkat. Circuit Level Gateway, sebuah teknologi firewall yang mengawasi seluruh pergerakan informasi melalui protokol internet di seluruh jaringan untuk menentukan terpercaya atau tidaknya sebuah koneksi. Stateful Inspection Firewall, sebuah teknologi firewall yang tidak hanya memeriksa isi dari sebuah paket informasi, melainkan riwayat paket tersebut dalam hubungannya dengan protokol atau jaringan-jaringan terdahulu yang pernah terdeteksi. Application Level Gateway, sebuah teknologi firewall dalam bentuk proxy yang menggabungkan kemampuan paket filtering dan circuit level gateway firewall. Next Generation Firewall, sebuah firewall yang memeriksa setiap isi dari paket data yang masuk atau keluar, termasuk sesi penelusuran internet yang sedang berjalan, bahkan jika dikombinasikan dengan koneksi dari sebuah perangkat jaringan HTTPS. B. Jenis-jenis firewall. Paket filtering firewall. Paket filtering firewall adalah sebuah mekanisme yang bisa memblokir paket-paket data jaringan yang dilakukan berdasarkan aturan yang telah diset ulang sebelumnya oleh pengguna. Dengan teknologi keamanan ini, paket data akan disortir mana yang bisa masuk dan mana yang akan diblokir. Kelebihan paket filtering firewall adalah tidak membutuhkan sumber daya yang banyak, yang tidak berdampak besar pada kinerja komputer kamu. Kekurangannya, firewall ini kurang akurat dibandingkan firewall kekinian yang teknologinya sudah pasti canggih. Lalu lintas
Jaringan yang mencurigakan seperti alamat IP yang tidak dikenal, nomor TCP atau UDP yang aneh, aplikasi menurut program membahayakan, dan sebagainya akan diblokir oleh filter firewall. Sebenarnya filter ini sudah ada juga sebagai fitur dan tiap OS seperti Linux dan Windows. Karena ini merupakan jenis firewall yang paling tua alias pertama, ada cara kerjanya pun saling sederhana. Firewall akan memeriksa paket data yang berseliweran di traffic router dan traffic switch. Circuit Level Gateway. Gateway Level Circuit adalah jenis firewall sederhana lainnya yang dimaksudkan untuk kerja cepat dan mudah dalam menyetujui atau menolak lalu lintas tanpa menggunakan sumber daya komputasi yang signifikan. Fungsi utama firewall ini adalah memverifikasi Transmission Control Protocol atau TCP, memeriksakan handshake TCP, atau proses pembuatan koneksi TCP. Dirancang untuk memastikan bahwa sesi dari paket itu sah. Meskipun sangat hemat sumber daya, firewall ini tidak memeriksa paket yang datang dan pergi. Jadi, kalau misalnya ada sebuah paket mengandung malware, tetapi memiliki handshake TCP yang tepat, paket itu akan lolos. Inilah alasan gateway level circuit tidak cukup untuk melindungi komputer yang bisa dipakai untuk bisnis. Stateful Inspection Firewall. Stateful Inspection Firewall merupakan jaringan yang bertugas melacak kondisi karakteristik dan pengoperasian jaringan. Jenis firewall ini dikonfigurasikan untuk membeda-bedakan paket jaringan yang baik dan patut lewat dalam berbagai jenis koneksi. Firewall ini menggabungkan teknologi inspeksi paket dan verifikasi handshake TCP untuk menciptakan tingkat perlindungan yang lebih tinggi daripada ketika kamu tidak menggunakannya. Namun, jenis firewall ini memberikan lebih banyak tekanan pada sumber daya komputasi sehingga dapat memperlambat transfer paket yang sah dibandingkan dengan firewall lainnya. Proxy firewall. Proxy firewall sebenarnya sama saja dengan application level gateway atau cloud firewall. Proxy firewall alias firewall proxy beroperasi pada lapisan aplikasi untuk memfilter lalu lintas masuk antara jaringan kamu dan sumber lalu lintas. Singkatnya, proxy firewall menciptakan lapisan pemisah, ekstra antara klien, sistem tepat paket data berasal dan masing-masing perangkat di jaringan kamu, memberikan perlindungan tambahan untuk jaringan secara anonim. Cara kerjanya sebenarnya memiliki dengan firewall inspeksi stateful karena memeriksa paket dan protokol handshake TCP. Next Generation Firewall. Next Generation Firewall dari namanya kamu mungkin sudah bisa menebak. Ada banyak produk firewall yang baru-baru ini dirilis dan disebut sebagai firewall generasi baru. Beberapa fitur umum dari arsitektur firewall generasi baru ini ada inspeksi paket dalam memeriksa isi sebenarnya dari paket data, pemeriksaan handshake TCP, dan inspeksi paket tingkat permukaan. Bedanya, firewall generasi baru ini bisa mencakup teknologi lainnya seperti Intrusion Prevention System atau IPS, alias sistem pencegahan intrusi yang berfungsi untuk menghentikan serangan terhadap jaringan kamu secara otomatis. Jadi, otomatis mendeteksi masalah langsung memperbaiki masalahnya. Masalahnya adalah, sebenarnya tidak ada produk firewall generasi baru. Ini hanya nama sisipan yang ditulis oleh produsen, jadi kamu harus memiliki lagi baik-baik spesifikasi firewall yang kamu pilih sebelumnya berinvestasi di sana. Software firewall. Selanjutnya ada software firewall. Software firewall mencakup semua jenis firewall yang diinstal pada perangkat. Manfaat jenis firewall ini adalah sangat berguna untuk menciptakan pertahanan secara mendalam dengan mengisolasi masing-masing titik akhir jaringan dari kedua arah. Kekurangannya, pemeliharaan firewall perangkat lunak individual pada perangkat yang berbeda bisa jadi sulit dan memakan waktu. Selain itu, tidak setiap perangkat di jaringan kompatibel dengan software firewall tunggal, jadi kamu harus menggunakan beberapa perangkat lunak firewall yang
yang berbeda untuk setiap komputer. Hardware firmware. Jenis firmware ini menggunakan alat fisik yang bertindak dengan cara yang mirip dengan router lalu lintas. Cara kerjanya mencegat paket data dan permisahan lalu lintas sebelumnya mereka terhubung ke server jaringan. Firmware berbasis alat fisik seperti ini unggul pada keamanan perimeter dan memastikan lalu lintas berbahaya dari luar jaringan di stop sebelumnya titik akhir jaringan kamu terpapar resiko. Namun, ada juga kelemahan utama firmware berbasis perangkat keras, yaitu mudah diserang oleh orang-orang dalam dan perlu diperhatikan kalau kemampuan tetap firmware perangkat keras bervariasi tergantung perbaikan. Beberapa mungkin menggunakan kapasitas yang lebih terbatas untuk menangani koneksi selimutan dari yang lain. Jadi, pastikan kamu pilih hardware firmware dan merek dan tipe yang recommended. Cloud firmware. Terakhir ada cloud firmware alias Firmware as a Service atau VAS. Jenis firmware ini dianggap sama dengan proxy firmware karena server cloud sering digunakan dalam pengaturan proxy firmware, meskipun sebenarnya proxy tidak harus selalu ada di cloud. Manfaat firmware berbasis cloud adalah sangat mudah untuk ditambahkan atau dikurangi ketika kebutuhan Anda meningkat. Anda bisa menambahkan kapasitas termasuk ke server cloud untuk memfilter beban lalu lintas yang lebih besar. Jadi, sama seperti hardware, firmware ini unggul pada keamanan perimeter. Karakteristik firmware. Firmware harus dapat lebih kuat dan tangguh terhadap serangan di luar. Hal ini artinya sistem operasi komputer akan lebih aman dan penggunaan sistem bisa diandalkan. Yang dapat melakukan hubungan adalah aktivitas yang dikenal atau terdapat pada jaringan. Dalam hal ini, dilaksanakan dengan cara setting proxy pada konfigurasi lokal. Seluruh kegiatan yang asalnya dari dalam keluar harus melalui firmware lebih dahulu. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan batasan atau memblokir sistem akses kepada jaringan lokal, terkecuali jika melalui firmware terlebih dahulu. Arsitektur firmware. Arsitektur dual homed host. Arsitektur ini dibuat di sekitar komputer dual homed host, yaitu komputer yang memiliki paling sedikit 2 inverse jaringan. Untuk mengimplementasikan tipe arsitektur dual homed host, fungsi router pada host ini dinonaktifkan. 2. Arsitektur Secret host. Arsitektur ini menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router yang terpisah. Pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering. Tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan bastion host. Bastion host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Bastion host berada dalam jaringan internal. 3. Arsitektur Secret Subnet. Arsitektur Secret Subnet. Arsitektur Secret Subnet menambahkan sebuah layer pengamanan terhadap pada arsitektur Secret Host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internet dari jaringan internet. Jaringan perimeter mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Arsitektur ini yang paling sederhana memiliki 2 buah screen router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal, dan router kedua terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal. Terima kasih, sekian adalah presentasi tugas virtual kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.